Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Raja dengan NIM 1112101000094. Dan teman saya ini, dan saya Hamdan Muklis Jawari dengan NBI 112100156 dan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 dengan prodi Administrasi Negara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. dan saya akan menjelaskan tentang hal mengenai perlindungan dan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Dalam teks hukum administrasi negara di negara Indonesia, perlindungan hukum merupakan konsep yang paling dalam memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan adil. Berikut adalah beberapa aspek yang tercakup dalam perlindungan hukum administrasi negara di Indonesia, seperti perlindungan hukum bagi warga negara, akses keadilan dan kepastian hukum, pengawasan dan akuntabilitas, penegakan hukum terhadap penyelenggaraan hukum kekuasaan. Adapun beberapa aspek seperti perlindungan hukum bagi warga negara, akses keadilan dan kepastian hukum, pengawasan dan akuntabilitas, penegakan hukum terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Kena dipaus lagi, piye mau sih? Bisa iku. Ada pula beberapa subjek hukum yang dapat dilakukan Adapun beberapa subjek hukum yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan dan kewenangannya. Yang tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum agar hubungan hukum antar subjek hukum bisa harmonis, seimbang, adil. Maka hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan harmonis. Adapun penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Penegakan hukum administrasi negara merupakan upaya untuk menegakkan aturan dan hukum yang terkait dengan aktivitas administrasi publik dan pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan hukum administrasi negara melibatkan sejumlah lembaga dan mekanisme yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan yang berlaku dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa aspek penting dari penegakan hukum administrasi negara di Indonesia seperti halnya meliputi pengadilan tata usaha negara, lembaga pengawasan, peraturan perundang-undangan, sistem pengawasan internal, lembaga pengawasan negara seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran penting dalam memastikan penegakan hukum administrasi negara. Ombudsman bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan publik, sementara KPK berfokus pada pemberantasan korupsi di lingkungan administrasi publik. Sedangkan penegakan hukum administrasi negara juga terkait dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam administrasi publik, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Penerapan peraturan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan transparan. Sedangkan sistem pengawasan internal, selain lembaga eksternal,
penegakan hukum administrasi negara juga melibatkan sistem pengawasan internal di dalam institusi pemerintahan itu sendiri. Hal ini mencakup pembentukan mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang efektif guna mengelola terjadinya penyelenggaraan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hukum. Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Selanjutnya nomor 2, legal drafting. Dalam konteks hukum administrasi negara, legal drafting merujuk pada proses penyusunan dokumen hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan administrasi negara. Legal drafting mencakup penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum administrasi lainnya. Beberapa aspek yang penting dalam legal drafting menurut dokumen hukum administrasi negara melibatkan prinsip-prinsip dan pertimbangan sebagai berikut. Nomor 1, ketepatan hukum. Legal drafting dalam hukum administrasi negara harus memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku termasuk konstitusi, undang-undang dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nomor 2, jelas dan tegas. Klausa-klausa dan frasa-frasa dalam dokumen hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Hal ini bertujuan agar pemahaman dokumen dapat seragam di antara pembaca yang beragam, termasuk para pihak yang terkena dampak dan pihak yang berwenang menegakkan hukum. Prinsip kepastian hukum. Legal drafting harus menciptakan kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa teks dapat diartikan dengan jelas dan dapat memberikan petunjuk yang cukup tentang cara melaksanakannya. Nomor 3, ruang lingkup dan tujuan yang jelas. Dokumen hukum harus menentukan ruang lingkup dan tujuannya dengan jelas. Nomor 4, aspek partisipatif. Dalam konteks hukum administrasi negara yang demokratis, legal drafting mungkin melibatkan proses partisipatif yang melibatkan berbagai pihak seperti stakeholder, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Proses ini dapat mencakup konsultasi publik, pertemuan dengan pemangku kepentingan, atau forum-forum partisipatif lainnya. Nomor 5, pemahaman terhadap proses administratif. Legal drafting harus memperhitungkan proses administratif yang terlibat dalam pelaksanaan aturan. Nomor 6, evaluasi dan penjauhan rutin. Dokumen hukum administrasi dapat mengalami perubahan sering waktu. Oleh karena itu, proses legal drafting juga mencakup evaluasi dan peninjauan rutin untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dan efektif. Selanjutnya, proses penyusunan legal drafting. Proses penyusunan legal drafting melibatkan serangkaian langkah-langkah yang hati-hati untuk memastikan bahwa teks tersebut jelas dan tegas untuk sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Berikut langkah-langkah penyusunan legal drafting. Nomor 1, pemahaman tujuan dan konteks. Tentukan tujuan konteks dokumen hukum yang akan disusun, pahami peraturan hukum yang berlaku, latar belakang, dan dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Nomor 2, riset hukum. Lakukan riset hukum yang memahami peraturan hukum yang relevan, presiden hukum, dan norma-norma hukum yang terkait dengan subjek tertentu. Nomor 3, identifikasi dan kumpulan informasi. Kumpulan informasi terkait dengan isi hukum yang dibahas. Ini melibatkan pengumpulan data, fakta, dan informasi yang relevan. Nomor 4, tentukan struktur dokumen. Tentukan struktur dokumen hukum termasuk pembagian menjadi bab, bagian, dan klausa-klausa struktur yang membantu memudahkan pemahaman dan pengajuan. Nomor 5, penyusunan rancangan awal. Mulailah menyusun rancangan awal dokumen hukum, gunakan bahasa yang tepat, tegas, hindari ambiguitas, dan pastikan setiap klausa memiliki makna yang jelas. Nomor 6, revisi dan perbaikan. Lakukan revisi dan perbaikan terhadap rancangan awal, pastikan kejelasan, kepatuhan hukum, dan konsistensi dari awal hingga akhir dokumen. Nomor 7, dengan ahli hukum. Konsultasi dengan ahli hukum atau pihak memiliki keahlian khusus terkait subjek hukum yang sedang diatur, dapat masukan ahli, memperbaiki, dan mengklarifikasi teks. Nomor 8, pemeriksaan kepatuhan hukum. Pastikan hukum bahwa teks yang disusun mematuhi semua dan peraturan norma yang berlaku. Periksa kembali apakah teks tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Nomor 9, uji coba atau konsultasi publik. Lakukan uji coba atau konsultasi publik jika memungkinkan, dapat umpan balik dari pihak yang terlibat atau
masyarakat untuk memperbaiki diri dan memperkaya teks hukum. Nomor 10, revisi akhir. Lakukan revisi akhir berdasarkan masukan dan pemeriksaan yang telah dilakukan. Pastikan bahwa teks tersebut sudah memberikan kehendak yang tujuan yang diinginkan. Nomor 11, finansi dan penyebaran. Finansi teks dan siapkan untuk penyebaran atau pengumuman resmi. Jika diperlukan, pastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menerima teks tersebut. Nomor 12, pemantauan dan evaluasi. Setelah teks tersebut berlaku, lakukan pemantauan terhadap implementasi dan bersiap-siap untuk melakukan evaluasi jika diperlukan. Kendala dalam penyusunan legal drafting. Nomor 1, kompleksitas regulasi. Nomor 2, prosedur yang panjang. Nomor 3, ketidakpastian hukum. Nomor 4, implikasi sosial dan ekonomi. Nomor 5, perubahan kebijakan. Nomor 6, partisipasi publik. Nomor 7, perlindungan hak asasi. Nomor 8, koordinasi antar instansi. Nomor 9, penanganan konflik hukum. Nomor 10, tuntutan transparansi. Nomor 11, penerapan teknologi. Pengawasan dan peradilan administrasi negara. Pengawasan dan peradilan administrasi negara di Indonesia adalah dua elemen penting dalam sistem hukum yang dirancang untuk mengontrol kegiatan pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap terhadap hukum oleh lembaga administrasi. Pengawasan administrasi negara. Pengawasan administrasi negara merujuk pada serangkaian mekanisme dan proses yang digunakan untuk memantau, melalui, dan mengontrol tindakan serta kebijakan pemerintah dan lembaga administratif. Tujuan utama pengawasan administrasi negara adalah memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum, etika, dan standar yang berlaku. Dasar hukum pengawasan administrasi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya, contoh terkait pengawasan administrasi negara. Pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Nomor 2, investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Nomor 3, pengaduan ke Ombudsman. Nomor 4, uji materi ke wawasan konstitusi. Nomor 5, audit kinerja oleh inspektur atau lembaga pengawas intern. Nomor 6, pengawasan legislatif. Nomor 7, media dan masyarakat sipil. Selanjutnya, peradilan administrasi negara. Dasar hukum peradilan administrasi negara di Indonesia terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. UU PTUN memberikan landasan hukum yang mengatur pembukaan, kewenangan, dan prosedur peradilan administrasi negara. Berikut adalah dasar hukum utama peradilan administrasi negara di Indonesia. Ketentuan yang terkait dengan peradilan administrasi negara juga dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan turunan, seperti peraturan pemerintah, peraturan proses, atau peraturan daerah yang berkaitan dengan administrasi negara di tingkat pusat atau daerah. Pengaturan hukum tersebut menciptakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa peradilan administrasi negara berfungsi sebagai mekanisme yang Pengaturan hukum tersebut menciptakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa peradilan administrasi negara berfungsi sebagai mekanisme yang independen dan adil untuk menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan tindakan administratif pemerintah.
Dasar Hukum Peradilan Administrasi Negara. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nomor 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Kehakiman. Peradilan administrasi negara adalah sistem penelitian khusus yang menangani sengketa hukum yang berkaitan dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Jadi tujuan peradilan administrasi negara adalah memberikan mekanisme yang objektif dan independen untuk menyelesaikan konflik hukum antar warga negara dan lembaga administratif. Di Indonesia, peradilan administrasi negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPN). Mahkamah Agung memiliki kewenangan menetapkan peradilan tata usaha negara yang berperan dalam memutuskan perkara administrasi negara. Ya, sekian presentasi video dari kelompok kami. Bila ada salah kurangnya kata, kami mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.